Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melakukan ibadah rumah tangga GKP Keramat pada saat ini. Dan kita akan mencoba untuk bersama tetap saling diperkuat dengan firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga ini. Dan saya akan mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan pujian seperti rusa rindu sungaimu.
Mari saudara, Bapak Ibu, kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami hendak melangsungkan sebuah persekutuan online dalam kebaktian rumah tangga Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Keramat, dan bersama simpatisan dan juga setiap warga Kristiani yang boleh bergabung pada kesempatan malam ini, di tengah apa yang terus kami perjuangkan dalam hidup untuk beroleh kehidupan yang lebih baik, kesehatan kami, kekuatan kami, lalu kebersamaan kami yang sedang mengalami keterbatasan oleh karena pandemi COVID-19. Tetapi kami percaya yang kami mau lakukan dan selalu kami kerjakan dalam mendukung penanganan dampak penyebaran COVID-19 akan bisa selesai dan teratasi baik oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Kami semua tetap meyakini tidak akan sia-sia, dan kami selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan dan lewat ibadah pada malam ini. Maka Bapa, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh semakin mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membuka kitab suci kita. Saya akan baca bersama kita, dan kita bisa ikut membaca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 17. Kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 17. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani
kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan kita semua walaupun hanya dalam online. Dan saya percaya semua kita boleh dalam keadaan baik. Saya menyapa semua saudara Bapak Ibu warga Jemaat GKP Kramat dan simpatisan yang sedang berada di rumah atau dalam perjalanan, yang tetap disiplin mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, ataupun kalau dalam kegiatan keluar rumah harus menggunakan masker dan menjaga kesehatan, kebersihan diri. Dan pada malam ini saya rindu mengajak kita semua untuk tetap merasakan penyertaan Tuhan yang mau menjamah kita dengan firman-Nya. Dan pada KRT saat ini temanya adalah saya ajak kita untuk merenungkan tentang melatih menjadi manusia baru. Melatih menjadi manusia baru. Saya teringat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya sedang praktek waktu mahasiswa, praktek mahasiswa di daerah kota dekat stasiun Beos. Di sana saya bersama dengan satu kelompok peduli HIV/AIDS untuk bisa memberikan edukasi bagi warga di sekitar itu selama kurang lebih saya mengambil waktu 1 bulan. Dan di situ saya sempat mengenal satu orang pemuda yang pekerjaannya adalah melukis foto atau gambar, dan dia bisa melukis dengan warna atau hitam putih. Saya tertarik mengikuti dia. Dan saya ikut tempat di mana dia bekerja, di pinggir jalan, di emperan toko, dan dia membuka lapaknya untuk dia menjajakan jasa membuat lukisan foto. Dan saya saat itu menyaksikan dia mendapat pesanan untuk membuat lukisan foto seorang bapak. Dan saya perhatikan cara dia melukis. Dia begitu hati-hati. Dan dia menggunakan ada kaca pembesar yang cukup kecil bentuknya. Untuk lebih detail dia memperhatikan foto itu dan dia akan tuangkan dalam kertas gambar. Dengan awal dia pensilnya, lalu kemudian setelah sudah cukup karena minta berwarna, dia berikan warna. Saya melihatnya begitu gampang Bapak Ibu Saudara. Ini mah gampang, karena memang puji Tuhan saya sejak kecil suka menggambar atau melukis. Saya pikir saya bisa. Lalu ketika saya selesai dan saya balik ke rumah, saya mencoba mengikuti apa yang dia lakukan, yaitu melukis foto. Ternyata Bapak Ibu Saudara, susah banget. Nggak segampang saya melihat dia mengerjakannya. Dan memang teman saya itu mengerjakan jasa melukis adalah salah satu mata pencaharian dia untuk makan. Keseharian dia hanya bisa menjual jasa melukis. Dan nampak betul betapa seriusnya dia, karena dia akan memberikan yang terbaik untuk pelanggannya. Sementara saya anggap remeh dan mudah saja untuk mengikuti saya melukis, nyata saya gagal. Nah, ternyata untuk menjadi persis seperti yang kita inginkan dalam hal melukis saja itu tidak mudah. Dan saya juga teringat waktu saya mencoba belajar naik sepeda Bapak Ibu Saudara. Ketika orang tua belikan kami sepeda mini, lalu saya ingin mencoba mengendarai sepeda mini, tetapi ternyata tidak semudah itu. Saya harus latihan dulu. Dan ketika saya latihan Bapak Ibu Saudara, saya harus menerima lutut saya, lalu juga sikut saya, tangan saya itu harus luka, karena saya setiap kali mencoba menggoes begitu ya sepeda itu, dan saya jatuh Bapak Ibu Saudara. Jatuh. Dan ini cukup menyebalkan sebenarnya, karena itu bikin jadi pesimis. Sudahlah, nggak usah lagi belajar sepeda. Kalaupun nggak bisa mengendarai sepeda, nggak apa-apa. Tapi karena pengen naik sepeda, mengendarai sepeda, maka saya harus belajar, jatuh, dan puji Tuhan, saya bisa mengendarai sepeda sebagaimana mestinya.
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, menjadi seperti yang diharapkan atau yang betul-betul contoh atau patokan yang kita gunakan, ternyata memang tidak semudah itu. Dan itu juga menjadi satu pola ketika ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan buat kita yang tadi sudah kita perhatikan bersama. Ayat 10 dikatakan begini: dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kali. Manusia baru adalah satu kondisi di mana Allah telah memberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus yang telah bangkit telah mengubah kehidupan manusia yang percaya menjadi manusia yang baru. Tetapi manusia yang baru bukan sekedar lalu kita berubah dan kita tidak lagi bisa merasakan dosa atau berjuang dari dosa, atau kita terus menjadi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan sehari-hari kita karena sudah otomatis kita benar dan sempurna. Tidak. Tetapi justru manusia benar, manusia baru, manusia yang Tuhan sukai itu manusia yang betul-betul telah tersedia sebagai satu pola dalam Yesus yang kita harus kejar, yang kita harus capai, Bapak Ibu Saudara, yang kita harus perhatikan menjadi sebuah acuan hidup kita, yang membuat kita akhirnya tahu bahwa hari kita mau jadi seperti apa, seperti siapa. Dan masa depan kita juga harus mengarah kepada tujuan akhir menjadi seperti apa. Dalam kehidupan pribadi, satu pribadi kita, manusia, maka manusia baru seperti Kristus itulah yang menjadi tujuan kita. Tetapi untuk menjadi manusia baru yang memang Allah berikan ketika Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, kenyataan nggak semudah itu. Karena memang pada dasarnya kita adalah manusia yang tidak mau selalu menjadi baru di mata Allah, yaitu seperti firman Allah, seperti yang Tuhan perintahkan. Tetapi kita menjadi manusia yang asik dengan kehidupan duniawi kita, yang disebut manusia lama sebelum mengenal Yesus. Artinya manusia yang syarat dengan segala kehidupan kita, yang kita anggap enggak apa-apa di saat kita membiarkan diri berdosa, melakukan kesalahan-kesalahan, dan bahkan juga melanggar perintah Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kecenderungan manusia adalah sangat sulit untuk berubah dan mau berubah. Ini menjadi keprihatinan kita. Ketika dalam kehidupan yang sudah asik dengan apa yang kita anggap ini oke dan baik, dalam kesalahan, dalam dosa, dalam mungkin kejahatan yang tanpa kita sadar kita buat, dan kemudian Tuhan datang dan memberikan satu pola kehidupan yang baru, yaitu manusia baru. Dan sebagai orang yang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang mengakui dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka seketika itu juga kita diberikan sebuah gambaran kehidupan yang harus kita lakukan, yang kita harus perjuangkan, yaitu menjadi satu pribadi, manusia yang baru, manusia persis seperti Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu tidak ada mungkin orang mengatakan seorang murid maksud saya, tidak akan hidup seperti gurunya. Seorang murid pasti akan meniru gurunya atau mendekati bagaimana gurunya hidup. Kita murid. Anda murid. Kita murid Yesus. Berarti guru kita Yesus Kristus. Dan itu berarti Bapak Ibu Saudara, anak-anak, remaja, muda, dewasa, lansia, semua kita adalah murid Yesus yang harus menjadi pribadi mendekati bagaimana seorang guru itu hidup, yaitu Yesus. Ini sudah menjadi satu kehidupan yang umum seorang murid dan guru. Kesatuan dalam sikap yang sama, murid seperti gurunya. Dari apa yang guru sudah berikan kepada para muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saya pun bersyukur bahwa salah satu kecenderungan hidup kita adalah ingin selalu mencoba, ingin selalu berusaha dari sesuatu yang kita nggak tahu, ingin kita ketahui, dan lebih jauh kita mau kuasai. Kita ingin berusaha
Kita ingin mencoba. Ini salah satu harapan bahwa sebenarnya dengan kebiasaan kita sudah hidup dalam dosa atau kesalahan dan keterbatasan kita, kita mengatakan bahwa aku sudah betah, sudah nyaman begini. Namun ketika Tuhan katakan ada satu pola kehidupan baru, manusia baru, dan kita mau katakan, aku mau mencoba. Saya mau mencoba. Boleh saya berusaha. Dan ini salah satu hal yang bisa memberikan pengharapan kepada kita bahwa sebenarnya kita mau mencari apa yang baik dan benar yang kita akan terus kejar dan kita akan lakukan. Mudah nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak semudah itu. Mudahkah? Sama seperti orang yang belajar naik sepeda harus jatuh dan jatuh. Dan ketika orang itu jatuh, dia akan mengatakan, saya tidak mau teruskan lagi. Tetapi semangat untuk mencoba dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan, itu salah satu kelebihan pada setiap kita. Selalu akan mau menuju kemajuan. Tahap-tahap yang lebih baik Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita coba atasi? Apa yang harus coba kita usahakan? Yaitu adalah menanggalkan sikap-sikap atau sifat keduniawian kita. Sikap-sikap yang dalam bahasa Alkitab adalah manusia lama. Sesuatu yang biasa kita buat, yang kita suka, yang menyenangkan kita, dan ternyata itu salah dan masuk dalam sebutan manusia lama. Itu yang harus kita atasi. Harus kita tanggalkan Bapak Ibu Saudara. Dalam bacaan kita disebut adalah misalkan, yaitu tanggalkanlah satu sikap percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta, dan sikap diskriminasi terhadap orang lain yang berbeda dari Anda. Semua itu, siapa yang gak pernah berdusta? Mungkin orang bilang dusta kecil lah, gak apa-apa. Bohong lah, bohong putih, dusta putih. Mau putih, mau hitam itu dusta. Memang ini menjadi pergumulan etis kita. Tetapi ketika seorang itu berdusta, apapun alasannya, cek apakah hati Anda bersuka cita. Apakah hati Anda bersyukur. Kalau hati Anda nggak bersuka cita, kalau hati Anda nggak bersyukur, maka dusta apapun namanya, hitam ataupun putih, jelas itu dusta yang salah. Dan itu tidak Tuhan perkenankan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara marah. Siapa yang gak suka marah? Kalau kita sudah emosi, kita terganggu dan kita disakiti, kita akan marah. Tetapi marah bukan hanya emosional. Tapi ketika marah jatuh kepada menghakimi orang, membalas. Mungkin Anda dijahati dan Anda balas kejahatan dengan kejahatan. Itu satu kebiasaan yang dunia lakukan. Manusia lama. Fitnah. Kita mungkin bicara tentang orang lain yang gak sesuai dengan realitanya. Dan kita nggak apa-apa. Kita fitnah dia. Kita sebarkan berita itu kepada banyak orang. Dan itu biasa mungkin. Tetapi ternyata di dalam Yesus itu tidak diperkenankan. Kata-kata kotor misalkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin hanya kata-kata yang bercanda tetapi itu kotor. Kata-kata yang membuat orang terluka ketika mendengar ucapan itu. Kata-kata kebun binatang misalkan. Kalau kita lagi marah, kita ngucapin kata-kata itu. Kan nggak mungkin orang kalau lagi marah mengucapkan kata-kata yang manis. Misalkan dengan sangat emosi, dia kesal, lalu dia bilang sama pasangannya atau sama temannya, kutilang kamu, kucing kamu. Mungkin kata-kata nama hewan yang kita tahu itu ya hewan, tapi kalau itu diucapkan, orang nggak akan merasa tersinggung. Tetapi kalau orang dengan emosi dan marah, kalaupun dia harus memarahi, dia akan menggunakan kata-kata, kalaupun hewan, yang bikin orang langsung tersentak dan tersinggung. Ya, saya nggak mau sebutkan ya, tapi paling nggak Anda tahu kata-kata hewan apa yang buat orang langsung marah dan akan membalas. Atau bahkan kata-kata yang kotor, yang bicara tentang yang nggak sopan begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi,
apapun yang sedang kita biasa lakukan dalam keseharian kita, bercanda atau tidak, tetapi kata-kata yang kita lontarkan, sikap kita yang membuat hati kita nggak bersyukur, hati kita nggak bersuka cita, dan kita merasa menyesal, maka cek di situ berarti Anda sedang melakukan hal yang tidak pantas. Nggak usah orang lain itu ngotbahin Anda. Nggak usah orang lain itu negor Anda. Jujur Bapak Ibu Saudara, sampai kapanpun hati kecil kita selalu akan mengingatkan diri kita, ada yang sudah salah, ada yang perlu diperbaiki, dan jangan diteruskan kalau itu Anda masih lakukan. Kata-kata Anda, tindakan Anda. Tapi seringkali kita mencoba untuk menenangkan dan menghibur diri kita atau mencari pembelaan, ya, logika kita, Anda apa-apa itu, sedikit doang, atau enggak apa-apalah sekali-sekali. Tapi bagaimanapun juga ini mempertegas, memang sangat tidak mudah untuk meninggalkan sikap-sikap lama manusia-manusia lama kita. Tetapi pada malam ini dalam kebaktian rumah tangga online Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap ibu kepada anak atau kepada suami atau sebaliknya, kepada teman dan orang tua, apakah menunjukkan sikap manusia lama atau manusia baru? Nah, sekarang kita bicara, aku mau mencoba manusia baru yang Tuhan inginkan aku lakukan. Seperti apa itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang manusia baru, di Alkitab sudah disebutkan bahwa kita harus memiliki sikap rendah hati. Itu manusia baru. Kita harus memiliki kesabaran. Itu manusia baru. Dan kita harus punya sikap mengampuni. Itu manusia baru. Dan tentu kalau kita mengampuni orang yang sakiti kita, ketika kita menyakiti orang, kita harus meminta maaf. Dan manusia baru juga adalah dia harus tetap menjaga sikap mengasihi secara ikhlas dan tulus. Hal-hal tadi, manusia baru, mungkin bagi kita itu kayaknya nggak, apa ya, nggak deh, nggak bikin orang, apa ya, ngeliat kita hebat begitu. Karena kita merasa udah sabar, direndahkan, dan kita nggak melawan begitu, dan orang semakin melunjak begitu. Kita semakin kecil, direndahkan, dan kita menunjukkan orang yang mungkin tidak mau rendah hati, yang selalu menerima, mempersilakan orang, ya silakan duluan, saya nanti belakang, antri begitu, misalkan nggak buru-buru untuk mendapatkan yang kita inginkan, dengan orang juga inginkan itu, dan kita ketinggalan terus. Jujur Bapak Ibu Saudara, sabar, mengampuni, meminta maaf, mengasihi itu bagi dunia hal yang baru. Begitupun kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan dengan teman kita, sahabat kita, bahkan keluarga kita sendiri, anak-anak kita, adik kakak kita, kita bisa gengsi dan merasa jaim. Kita nggak mau lebih dulu untuk minta maaf, atau kita mempersilahkan dia untuk misalkan ngambil makanan dulu, ya, adik dan kakaknya saling duluan, nggak mau ngalah begitu. Bahkan emosi dan marah kalau diganggu ketika menggunakan satu perlengkapan, misalkan laptop dalam masa belajar di rumah ini, rebutan begitu, mana yang lebih dulu. Ya mungkin sama-sama butuh, tapi ngerasa saya lebih perlu, dan dia harus ngalah, dia harus sabar, bukan saya. Jujur, ini satu perenungan yang membuat kita jangan berhenti untuk menjadikan refleksi hidup kita, betapa menjadi manusia baru itu adalah sikap yang terus-menerus untuk kita memperbaharui diri kita semakin dan semakin mendekati Kristus. Kehidupan yang Kristus sudah contohkan, teladankan kepada kita. Dan pada kesempatan ini juga Bapak Saudara, salah satu manusia baru, kesabaran, itu juga akan mendukung apa yang baik. Bersama-sama kita perjuangkan pemerintah, lingkungan, masyarakat sekitar, dan diri kita, keluarga kita, yaitu sabar tetap di rumah. Sabar tidak keluar rumah, main ke lingkungan dengan teman-teman kita, kumpul atau jalan-jalan. Kita sabar di rumah saja. Sabar sikap manusia baru. Dan itu sangat mendukung dalam upaya kita bisa melewati
dampak penyebaran COVID-19 yang sangat tidak mudah kita katakan. Semuanya terdampak dan sangat-sangat terpukul Bapak Ibu Saudara. Tapi paling tidak kesabaran itu membuat kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bahkan juga membuat kita sadar. Kita biarkan Tuhan bicara dalam kebersamaan kita ketika kita berkumpul bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Kita bisa ada waktu ngobrol dengan orang tua, anak kita, kakak kita, adik kita, saudara kita yang di rumah kita. Kita bisa saling bertukar pikiran dan saling berdoa, saling menguatkan. Dan seperti pada malam hari ini, kesabaran itu bagian dari manusia baru yang ternyata akan membuat kita tahu betapa hasilnya sesuatu yang akan lebih baik dalam perjuangan kita dalam hal penyebaran COVID-19 yang kita yakini boleh kita lewati. Dan Bapak Ibu Saudara, mari saling bahu-membahu, kerjasama saat kita di rumah, saling mengasihi, saling rendah hati, saling menghargai. Dan kita semakin mengenal siapa pasangan kita, siapa suami kita, siapa istri kita lebih dekat. Kita sabar, kalau habis makan kita harus ngalah juga. Ya sudah, sebagai adik aku cuci piring, sebagai kakak ya aku yang cuci piring, atau yang lain-lainnya. Ada tindakan-tindakan kasih yang ketika Anda lakukan itu bukan hanya buat Anda, tapi buat seisi keluarga dan merasakan berkat yang luar biasa. Tidak akan sia-sia. Maka mari bersama Bapak Ibu Saudara, kita meyakini, melatih diri ini bukan karena kita hebat, tapi kita percaya karena Tuhan menguatkan kita. Tuhan akan menolong saudara, Bapak Ibu dan kita semua. Dan kita akan jadikan apa yang sudah kita jalani sampai saat ini menjadi manusia baru. Bentuk syukur kita kepada Allah. Dia sedang membentuk kita dengan banyak cara. Dan kita nggak lagi menjadi orang yang biasa sombong. Kita rendah hati. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, pekerjaan dipukul oleh Allah. Dalam kondisi yang berat ini, seolah-olah kita nggak bisa lagi luas untuk bekerja, mencari nafkah. Dan seolah kita mengatakan, Tuhan, kenapa Engkau buat seperti ini? Tidak melihat pada sisi negatif, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak pernah main pukul-pukul. Allah tidak pernah menyakiti kita. Sebaliknya apa? Di saat susah, di saat berat. Ya, saya nggak tahu apa yang sedang terus diperjuangkan Bapak Ibu, tetapi sama-sama kita terus berjuang. Tuhan akan dengar dan Dia akan tolong kita. Ada banyak cara Tuhan akan kasih hikmatnya buat kita. Akan muncul ide-ide, akan muncul gagasan-gagasan untuk bagaimana semakin lebih baik kondisi kita. Dan ikuti itu. Karena di situ kita sadar, Tuhanlah yang akan mengendalikan hidup kita. Menjadi manusia baru adalah membiarkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Menyikapi dampak penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetaplah menjadi manusia baru. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang selalu memberikan pertolongannya buat kami. Dengan banyak cara kami mengerti maksud Tuhan lewat setiap perjuangan yang kami alami, terlebih keluarga kami, lingkungan, masyarakat Indonesia dan dunia ini dalam merasakan dampak penyebaran COVID-19. Kami boleh tak bertahan oleh karena kekuatan dari Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu tidak berketerlambatan. Kami percaya Tuhan. Bahkan sampai mungkin kami merasakan kami gak percaya lagi. Karena kami melihat betapa berat dan sangat tidak mudah kami harus menanggung pergumulan kami saat-saat ini Tuhan. Tetapi ketika kami diingatkan hidup kami telah ditebus oleh Yesus Kristus, hidup kami telah diubah menjadi manusia yang baru, dan hidup kami adalah sebuah kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus, maka izinkan dengan kasih dan kuasa Tuhan kami terus memperbaharui diri kami sebagai manusia baru. Kesabaran, rendah hati, mengampuni, berserah dan mengasihi menjadi bagian
yang akan memberikan dampak kekuatan semangat diri kami, dan bahkan suasana kebersamaan yang semakin lebih baik, dan saling bergandengan tangan dan memiliki pengharapan. Maka Bapa, kami percaya di dalam manusia baru kami terus berada di dalam kehendak Tuhan. Tidak akan sia-sia perjuangan yang sedang kami lakukan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau jaga kami, kesehatan kami, kondisi tubuh kami. Bagi yang sakit Tuhan, Kau berikan hikmat dalam memulihkan diri, mengobati, bahkan juga dalam semangatnya tetap ada kesembuhan yang boleh akan diterima. Dan setiap semua kami Tuhan, terima kasih buat berkat ibadah malam ini. Hanya kepadamu lah kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat kita semua, dan tetaplah semangat menjadi manusia baru. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam kebaktian rumah tangga. Tuhan memberkati kita. Amin.